Mau umrah Pak? Umrah. Jadi Rasulullah Hudaybiyah itu bukan di musim haji. Ya, bukan di musim haji. Kalau haji itu kan al-hajju asyhurun ma'lumat. Tidak boleh dikerjakan di luar bulan-bulan yang maklum. Ya, asyhurun ma'lumat itu menurut penjelasan ulama kan 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kenapa Syawal? Maksudnya kalau kita pergi ke tanah suci sudah berniat haji semenjak dari bulan Syawal, maka haji kita itu sah Pak. Contoh, saya berangkat ke tanah suci di bulan Syawal, naik umrah dulu, kemudian saya nggak tinggalkan Mekah lagi, sudah umrah di bulan Syawal, awal bulan Syawal saya umrah, kemudian kan copot ihram, maka saya nggak pulang lagi ke Indonesia, tetap menetap di Mekah, nunggu sampai hari tarwiyah 8. Maka umroh yang saya kerjakan di bulan Syawal itu bisa jadi umrohnya haji atau umroh tamattu, karena umroh duluan baru hajinya belakangan. Padahal jaraknya kan lama itu Pak. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Baru berangkat ke Arafah, seperti itu. Boleh. Nah, itu jadi al-hajju asyhurun ma'lumat, 3 bulan. Perjanjian Hudaybiyah itu Rabiul Awal Pak. Rabiul Awal. Maka itu mengindikasikan apa? Nabi Muhammad datang ke sana bukan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi untuk melaksanakan ibadah umrah. Kan ada cerita itu Nabi Muhammad mimpi beliau sudah cukuran Pak. Nah, Nabi Muhammad meyakini ini mimpi dari Allah, karena seorang nabi itu tidak mungkin mimpinya dari yang lain, pasti itu ilham. Ya, muhallikina muqassirina ru'usahum, itu disebut dalam ayat Al-Quran. Nabi Muhammad melihat dalam mimpinya masuk ke dalam Ka'bah, ada sebagian rambut sahabatnya itu terbotaki, ada sebagian yang tercukuri gitu kan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad punya inisiatif, ini kita umrah tahun ini. Ternyata gagal Pak, tahun 6 Hijriah itu gagal untuk melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah baru bisa balik ke tanah suci 2 tahun kemudian dalam peristiwa Fathul Mekah. Itu kan barokahnya dari perjanjian Hudaybiyah. Bisa Fathul Mekah kenapa Pak? Barokah dari perjanjian Hudaybiyah. Apa mana barokahnya? Dengan perjanjian Hudaybiyah itu ternyata banyak orang tertarik dengan Islam Pak, tapi tidak berani karena tekanan orang Quraisy. Ya, Quraisy ini kan berpengaruh betul di Jazirah Arab. Kalau orang Quraisy marah, nggak dikasih visa, nggak dikasih izin masuk ke Mekah. Padahal orang Arab dari dulu sangat menghormati Mekah. Jadi Mekah itu pusat kunjungan Mbak dulu itu. Orang Arab kalau sehari nggak pergi ke Mekah, wah nggak enak badan itu. Gitulah kira-kira. Kalau kita di mana misalnya Masjid Raya Baitur Rahman, orang Banda Aceh ini kan kalau jalan-jalan wajib lewat Simpang 5 Pak. Atau orang luar Banda Aceh kalau datang ke Banda Aceh wajib foto di Masjid Raya Baitur Rahman kan gitu. Trademark gitu. Jadi trademark. Jadi mereka khawatir kalau mereka pelajari Islam, orang Quraisy marah. Nah, di perjanjian Hudaybiyah ada klausul tidak boleh tahan siapapun yang mau bersekutu dengan umat Islam, dan juga Islam tidak boleh cegah kalau ada kabilah-kabilah Arab yang mau bersekutu dengan Quraisy. Saling menghormati. Dulu tidak boleh Pak, berat sepihak. Nah, itu ternyata barokahnya Hudaybiyah, barokahnya perjanjian Hudaybiyah. Banyak orang ingin kenal dengan Islam, akhirnya banyaklah orang masuk ke dalam ajaran Islam. Dan ini membuat sekutu dagangnya Quraisy ini menjadi sedikit Pak. Yang mau berdagang dengan orang Quraisy jadi sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan orang Quraisy jadi lemah. Yang bisa membiayai perang siapa? Kan orang perang itu butuh biaya, butuh ongkos. Perang itu bukan barang sepele ya, barang mewah perang itu. Butuh pendanaan. Jadi kalau orang Quraisy sumber income-nya sudah berkurang, tidak sanggup lagi mereka perang. Nah, kenapa nanti 2 tahun kemudian pada saat Nabi Muhammad nyerang Mekah, orang Quraisy nggak mau lagi berperang Pak. Sumber daya mereka untuk berperang itu habis. Maka Nabi Muhammad perang tapi kayak nggak perang.
masuk ke Mekah itu tidak ada perlawanan sama sekali. Ya, itu tahun 8 Hijriah, 2 tahun kemudian. Nah, di situ Nabi Muhammad bisa berumrah ya, pada saat peristiwa Fathul Mekah bisa berumrah, dan setelah itu selesai. Arab hampir semuanya jadi muslim. Orang Quraisy sudah masuk Islam semua, maka diabadikan peristiwa itu dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Usia Nabi Muhammad pada saat itu 60-an tahun, Pak, sudah sepuh Nabi Muhammad. Perutnya udah buncit, ubannya sudah ada. Kalau naik ke mimbar sudah payah pakai tongkat, sholat pun pakai tongkat. Bangun dari sujud dan ruku ya tawakka'u ala isyanihi, bertumpu dengan tongkat. Jadi susah Nabi Muhammad bangun sholat itu kecuali bertumpu dengan tongkat. Maka oleh Allah diminta Nabi Muhammad itu banyak-banyak istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tahmid. Menjawab perintah Allah itu Rasulullah mengubah doa sholatnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu kan cuma ada 2, Pak, tasbih dan tahmid. Subhana rabbiyal azim tasbih, Subhana rabbiyal a'la tasbih, wa bihamdi tahmid. Padahal perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Maka semenjak itu Nabi Muhammad mengubah doa sujud dan rukuknya menjadi Subhanakallahumma anta wa bihamdikallahu ighfirli, Subhanakallahumma wa bihamdikallahu ighfirli. Segala maha suci engkau Allah, wa bihamdika, segala puji kepada Allah, ighfirli, ampuni dosa-dosaku. Itu dipraktekkan dalam mazhab Hambali. Orang-orang Muhammadiyah mempraktekkan doa ini, Pak. Kalau rukuknya orang Muhammadiyah ini tidak baca Subhana rabbiyal azim, tapi Subhanakallahumma wa bihamdikallah yaghfirli doanya. Dalam kajian tasawuf Bapak Ibu yang sudah selesai dengan dirinya, sudah pensiun, sudah berusia 60 tahun ke atas, semua capaian sudah diperoleh, baiknya dianjurkan untuk mengubah doa ruku dan doa sujudnya dari Subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi menjadi Subhanakallahumma wa bihamdikallahu ighfirli. Kenapa seperti itu, Pak? Nabi Muhammad puncak karirnya itu Fathul Mekah. Puncak karir Nabi Muhammad itu Fathul Mekah. Selesai tugas beliau sebagai panglima perang, menaklukkan musuh bebuyutan beliau. Tugas beliau juga sebagai nabi selesai di saat itu. Banyak orang masuk Islam. Maka dalam tasawuf itu kalau bapak-bapak ini sudah selesai dengan dunianya, usia sudah 60 tahun ke atas, apalagi yang dicari gitu. Banyak-banyak minta ampun sama Allah, doanya itu diubah. Bukan lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi Subhanallahumma wa bihamdikallah ighfirli. Nah, itu teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.